Halo Sobat Tren Hidup, selamat datang kembali di channel yang selalu memberikan solusi untuk kehidupan yang lebih baik. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang seringkali menjadi perhatian dalam dunia kerja, yaitu apa yang memicu perselingkuhan di tempat kerja. Tempat kerja merupakan lingkungan di mana orang menghabiskan sebagian besar waktu mereka, dan sayangnya, hal ini seringkali membuka peluang terjadinya perselingkuhan. Mari kita telusuri beberapa faktor yang memicu perselingkuhan di tempat kerja dan bagaimana kita bisa lebih waspada terhadap situasi ini. 1. Kedekatan fisik dan waktu yang diinvestasikan bersama. Di tempat kerja, orang seringkali menghabiskan waktu berjam-jam bersama rekan kerja, bahkan lebih lama dibandingkan waktu yang mereka habiskan dengan pasangan di rumah. Kedekatan fisik ini bisa memicu kedekatan emosional, terutama jika sering terlibat dalam proyek atau aktivitas yang memerlukan kolaborasi intens. Perasaan terhubung dengan rekan kerja bisa menjadi lebih kuat, dan jika batasan profesional tidak dijaga dengan baik, hubungan ini dapat beralih menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. 2. Ketergantungan emosional. Rekan kerja sering menjadi tempat untuk berbagi keluh kesah, baik terkait pekerjaan maupun masalah pribadi. Terkadang, ketika seseorang menghadapi masalah dalam hubungan mereka di rumah, mereka cenderung mencari dukungan emosional dari rekan kerja yang lebih mengerti atau bersimpati. Ketergantungan emosional seperti ini bisa berbahaya, karena perlahan-lahan bisa berkembang menjadi perasaan yang lebih dalam, yang pada akhirnya bisa memicu perselingkuhan. 3. Lingkungan kerja yang kompetitif dan intens. Tempat kerja yang memiliki tekanan tinggi atau persaingan ketat seringkali menciptakan ikatan kuat di antara rekan kerja. Dalam situasi ini, rekan kerja mungkin saling bergantung untuk menghadapi tekanan dan tantangan bersama. Ketegangan dan adrenalin yang dihasilkan oleh lingkungan kerja yang kompetitif bisa meningkatkan kedekatan dan hubungan emosional, yang akhirnya bisa berkembang menjadi hubungan romantis atau bahkan perselingkuhan. 4. Perjalanan bisnis dan waktu yang diambil di luar jam kerja. Perjalanan bisnis, lembur, atau acara perusahaan yang berlangsung di luar jam kerja sering menjadi kesempatan di mana batasan profesional menjadi kabur. Ketika orang jauh dari pasangan dan keluarga, godaan untuk terlibat dalam interaksi yang lebih pribadi dengan rekan kerja dapat meningkat. Situasi seperti ini seringkali memberi alasan bagi seseorang untuk merasa lebih bebas, dan suasana santai di luar kantor bisa menjadi pemicu perselingkuhan. 5. Hubungan yang dimulai dengan tidak berbahaya. Banyak perselingkuhan di tempat kerja dimulai sebagai interaksi yang tampaknya tidak berbahaya, seperti bercanda, makan siang bersama, atau saling curhat tentang pekerjaan. Namun, semakin sering seseorang terlibat dalam interaksi seperti ini tanpa menjaga batasan yang sehat, hubungan bisa dengan cepat berkembang menjadi sesuatu yang lebih. Hal ini seringkali terjadi tanpa disadari, sampai akhirnya hubungan emosional dan fisik terjalin. 6. Kesamaan minat dan tujuan di tempat kerja. Orang cenderung bekerja dalam bidang atau proyek yang sama, yang berarti mereka berbagi minat dan tujuan yang serupa. Kesamaan ini bisa menciptakan ikatan emosional yang kuat, karena mereka merasa memiliki bahasa yang sama. Orang yang merasa tidak mendapatkan dukungan atau pemahaman di rumah bisa tertarik pada rekan kerja yang memahami tantangan atau ambisi mereka, yang bisa menyebabkan hubungan lebih dari sekadar profesional. 7. Kehidupan pernikahan atau hubungan yang bermasalah. Ketika seseorang mengalami masalah dalam hubungan atau pernikahan, mereka mungkin merasa rentan dan tidak puas. Tempat kerja bisa menjadi tempat pelarian dari masalah di rumah. Dalam situasi ini, perhatian yang diberikan oleh rekan kerja bisa terasa seperti solusi sementara untuk kekosongan emosional yang dirasakan. Ketika seseorang merasa dilihat atau dihargai oleh rekan kerja, ini bisa menciptakan ketertarikan yang lebih dalam dan akhirnya memicu perselingkuhan. 8. Kurangnya batasan profesional yang jelas. Batasan yang tidak jelas antara hubungan profesional dan pribadi bisa menjadi penyebab utama perselingkuhan di tempat kerja. Terkadang, orang tidak menetapkan batasan yang tegas, misalnya dalam hal komunikasi atau interaksi fisik. Ketika batasan-batasan ini tidak diatur dengan baik, situasi bisa dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang lebih intim.
penting untuk selalu menjaga profesionalisme dan tidak membiarkan hubungan kerja melampaui batas yang seharusnya. 9. Godaan dari teknologi dan media sosial di era digital saat ini. Komunikasi tidak lagi terbatas pada jam kantor. Dengan adanya email, aplikasi pesan instan, dan media sosial, komunikasi bisa berlangsung 24/7. Ini bisa memudahkan seseorang untuk menjalin hubungan yang lebih pribadi dengan rekan kerja, bahkan di luar jam kerja. Pesan yang tampaknya tidak bersalah bisa dengan cepat berkembang menjadi lebih intim, dan godaan untuk melanjutkan komunikasi secara pribadi menjadi lebih besar. 10. Lingkungan kerja yang mendukung perilaku tidak etis. Budaya perusahaan juga bisa berperan dalam memicu perselingkuhan di tempat kerja. Jika lingkungan kerja tidak memiliki standar etika yang kuat atau bahkan memfasilitasi interaksi yang tidak pantas, perselingkuhan lebih mungkin terjadi. Lingkungan yang penuh dengan gosip, pertemuan sosial yang tidak terkendali, atau minimnya pengawasan terhadap perilaku karyawan bisa mendorong orang untuk melampaui batasan etika dalam hubungan profesional. Perselingkuhan di tempat kerja seringkali terjadi karena berbagai faktor, mulai dari kedekatan fisik hingga ketergantungan emosional. Meskipun godaan mungkin selalu ada, penting untuk menjaga batasan profesional yang jelas dan memperhatikan tanda-tanda yang bisa mengarah pada perselingkuhan. Jika Anda merasakan ada potensi bahaya dalam interaksi dengan rekan kerja, jangan ragu untuk menjaga jarak dan berbicara secara terbuka dengan pasangan tentang perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Sobat Tren Hidup, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya dari Solusi Hidup. Jika kalian memiliki pengalaman atau saran terkait topik ini, silakan bagikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.